Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di mana saya akan membahas berbagai topik seputar Islam dan juga sejarahnya. Pada video ini, saya akan membahas biografi Abu Thalib, paman dan pelindung Nabi Muhammad SAW. Siapakah Abu Thalib? Apa peran dan kontribusinya dalam dakwah Islam? Dan bagaimana akhir hayatnya? Mari kita simak bersama-sama. Abu Thalib adalah nama panggilan dari Abdul Manaf bin Abdul Muthalib, putra dari kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib. Dia lahir di Mekah sekitar tahun 539 Masehi dan merupakan pimpinan suku Bani Hashim setelah kematian ayahnya. Ia menikah dengan Fatimah binti Asad dan memiliki 6 orang anak, yaitu Thalib, Aqil, Ja'far, Ali, Fakitah, dan Jumana. Abu Thalib adalah orang yang sangat mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad sejak kecil. Ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, ibunya Aminah meninggal dunia. Abu Thalib pun mengambil alih peran sebagai pengasuh dan wali dari Nabi Muhammad. Ia membawa Nabi Muhammad bersamanya dalam perjalanan-perjalanan dagang ke Syam dan juga Yaman, dan memberikan perlindungan serta bantuan kepada beliau dalam segala hal. Ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hira, Abu Thalib adalah salah satu orang pertama yang mengetahui hal tersebut. Dia pun mendukung dan mempercayai misi kenabian Nabi Muhammad, meskipun ia tidak secara terang-terangan mengucapkan syahadat. Ia tetap setia membela Nabi dari gangguan dan ancaman kaum Quraisy yang menentang dakwah Islam. Salah satu contoh keberanian Abu Thalib dalam melindungi Nabi Muhammad adalah ketika dia menghadapi Abu Jahal, pemimpin kaum Quraisy yang sangat benci kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal menuntut agar Abu Thalib menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka agar mereka bisa membunuhnya. Namun Abu Thalib menolak dengan tegas dan berkata, "Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan anak kami kepada kalian untuk dibunuh." Abu Thalib juga berperan penting dalam mengakhiri boikot sosial yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Bani Hashim selama 3 tahun. Boikot ini membuat Bani Hashim mengalami kesulitan ekonomi dan penderitaan fisik. Abu Thalib berhasil memecahkan surat perjanjian boikot yang tertulis oleh kaum Quraisy dengan bantuan beberapa tokoh yang masih memiliki rasa kemanusiaan. Dengan demikian, boikot pun diangkat dan Bani Hashim bisa kembali berinteraksi dengan masyarakat Makkah. Abu Thalib meninggal dunia pada tahun 619 Masehi pada usia sekitar 80 tahun. Kematian beliau sangat dirasakan oleh Nabi Muhammad sebagai musibah besar, karena beliau kehilangan orang yang paling dekat dan paling setia kepadanya. Tahun kematian Abu Thalib disebut sebagai tahun kesedihan atau Amul Huzn, karena pada tahun yang sama juga meninggal Khadijah binti Khuwailid, istri pertama dan pendamping hidup Nabi Muhammad. Ada banyak perbedaan pendapat mengenai status keimanan Abu Thalib di akhir hayatnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau meninggal dalam keadaan tidak beriman, karena beliau tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat secara jelas di hadapan orang banyak. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa beliau meninggal dalam keadaan beriman, karena beliau telah mengucapkan syahadat di saat-saat terakhirnya, atau karena beliau telah mengakui kenabian Nabi Muhammad dengan perkataan dan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha mengetahui yang sebenarnya. Yang pasti, Abu Thalib adalah orang yang sangat berjasa dan berharga bagi Nabi Muhammad dan dakwah Islam. Kita, sebagai umat Islam, harus menghormati dan menghargai beliau sebagai salah satu tokoh yang bersejarah dalam Islam. Demikianlah video saya tentang biografi Abu Thalib. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Islam. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe channel saya. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, saran, atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.